Saudari-saudara dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, anak-anak, kaum muda, dan remaja dalam kasih Tuhan, kita bersyukur berjumpa kembali dalam ibadah keluarga di hari Rabu ini, Rabu 21 April 2021. Firman Tuhan akan kembali bersama kita renungkan. Mari kita bersatu di dalam doa, mohon bimbingan Roh Kudus sebelum kita merenungkannya. Mari berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas peristiwa indah malam hari ini ketika berkenan Engkau himpunkan kami kembali sebagai keluarga untuk merenungkan sabda-Mu. Kami mohon karuniakanlah bagi kami Roh Kudus yang meneguhkan kami, mengurapi kami sehingga kami punya pengertian, mengerti akan kehendak-Mu melalui firman yang kami renungkan ini. Lalu melalui kekuatannya juga kami memaknai firman-Mu itu hari lepas hari dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan Yesus, Sang Sabda yang hidup, kami anak-anak-Mu mendengarkannya, dan Engkau Sang Sabda yang hidup akan meneguhkan kami untuk warna keseharian kami sebagai berita yang hidup tentang cinta-Mu, lalu memuliakan Bapa di sorga. Di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kutipan kitab suci akan kita renungkan pada malam hari ini sesuai dengan daftar bacaan menurut Sabda Guna Dharma Krida, bacaan gerejawi Sinode Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, dikutip dari Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-9. Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-9, demikianlah kutipan menurut kisah ini. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Allah dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, catatan tertua tentang kebangkitan Yesus justru ditulis oleh Paulus tahun 55 atau sekitar 25 tahun setelah wafat Yesus. Ya, Paulus yang dimaksud di sini adalah yang semula bernama Saulus itu. Jadi gereja mewarisi catatan tertua tentang kebangkitan Tuhan Yesus justru dari tulisan seorang yang pernah hadir sebagai persekutor. Kita mengenal siapa Saulus. Nama Saulus sendiri, Saulus itu berarti nama melekat dengan pembunuhan. Nama melekat dengan pembunuhan. Jadi bisa kita bayangkan bagaimana ketika setelah Stefanus dirajam hingga mati, ia hadir sebagai seorang diaken yang menata layani gereja perdana. Dan Saulus sendiri pun pada waktu itu hadir, ya boleh dikatakan sebagai special envoy, sebagai utusan, sebagai perwakilan, pelaksana tugas dari Mahkamah Agama, dari Sanhedrin, dari tua-tua orang Yahudi, perwakilan partai Farisi maupun perwakilan dari partai Saduki. Ia hadir sebagai special envoy, bahkan menjadi saksi mata kematian dari diaken Stefanus. Dan justru dari tangan sang persekutor inilah yang melakukan tindakan penganiayaan, pergi dan mencari secara khusus orang-orang Kristen yang setelah kematian diaken Stefanus, mereka harus terdiaspora keluar dari Yerusalem, dan kemudian di dalamnya hadir, bahkan pergi dalam nuansa ketakutan, dikejar-kejar oleh komunitas orang Yahudi yang kemudian di dalamnya dimaklumatkan, direkomendasikan oleh Sanhedrin, Mahkamah Agama.
kolese para ulama itu, yang kemudian di dalamnya sungguh-sungguh sangat antipati dengan kekristenan, yang dipandang sebagai sekte, dipandang sebagai bidah dalam keyahudian. Dan sebagai special envoy, sebagai utusan khusus, sebagai perwakilan, sebagai perutusan, Saulus hadir untuk melakukan tugas mempersekusi. Nama melekat dengan pembunuhan. Dan kisah yang baru saja kita baca merupakan penggalan dari kisah titik balik Saulus ketika dia dalam rencana untuk pergi ke Damsyik, karena dia tahu bahwa orang-orang Kristen juga akhirnya keluar dari Yerusalem dan bahkan menuju ke Damsyik, Damaskus, untuk melarikan diri sebagai pelarian karena dikejar-kejar, mengalami penganiayaan dan persekusi. Dan dalam perjalanan itulah kita bisa melihat bagaimana titik balik dalam kehidupan sang persekutor ini. Kalau kita lihat catatan tertua tentang kebangkitan Yesus yang ditulis oleh Paulus setelah ia mengalami titik balik dalam kehidupannya, dan catatan tertua itu adalah seperti yang terdapat di dalam 1 Korintus 15 ayat 3-9. Apa yang ditulis 25 tahun setelah wafat Yesus, dan Paulus pun bukan menjadi saksi langsung dari kisah hidup Yesus dan termasuk bukan saksi langsung dari peristiwa kebangkitan itu, tapi dari tangan yang berdarah ini, yang di dalamnya hadir sebagai envoy, special envoy itu, hadir catatan yang kemudian di dalamnya meneguhkan tentang Yesus yang bangkit. Di sana dikatakan bahwa kurang lebih ada 520 saksi yang ditulis oleh Paulus tentang mereka yang menyaksikan Kristus dan mengalami Kristus menjadi insan-insan dan manusia Paskah. Kefas atau batu karang yang dimaksudkan dengannya adalah Petrus atau sebagai pemuka para rasul. Kemudian lebih dari 500 saudara sekaligus, Yakobus, kepada semua orang. Dan yang menarik dalam catatan tertua tentang kebangkitan Yesus, ia pun menunjukkan tentang dirinya tetapi dengan semacam identitas, kepadaku sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Bagikan seorang anak yang lahir prematur. Jadi Paulus menggambarkan dirinya itu sebagai pribadi yang telah mengalami titik balik dalam perjumpaannya dengan Kristus sendiri yang bangkit ketika ia punya rencana untuk pergi ke Damsyik mempersekusi atau menganiaya orang-orang Kristen. Ia menyandang dan memberikan label kepada dirinya seperti seorang anak yang lahir sebelum waktunya atau anak yang lahir prematur. Saulus berarti nama melekat dengan pembunuhan. Dan setelah dia berjumpa dengan Kristus dalam perjalanannya ke Damsyik, dia memberikan semacam identitas kepada dirinya, anak yang lahir sebelum waktunya. Kita bertanya-tanya, apakah kita bisa mengerti mengapa Paulus menyebut dirinya lahir sebelum waktunya? Dia terjerumus dalam dosa, dan Kristus bagaikan melemparkan Paulus dari kuda dan membutakan matanya untuk menunjukkan tentang Yesus yang adalah dianiaya itu, dan kemudian Yesus yang kemudian bangkit, dan kemudian Yesus yang adalah hidup. Jadi kita masih ingat episode sebelum bacaan kita ini, ketika dia terlempar dari kuda dan kemudian teman-temannya itu termangu-mangu karena juga turut mendengar ketika dia tanya, siapakah engkau? Lalu kemudian, akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Namun teman-teman seperjalanannya itu tidak melihat, hanya sekedar bisa mendengar suara itu. Dan mereka membantu Saulus untuk bangkit berdiri, dan ternyata ketika ia membuka matanya, ia tidak melihat. Catatan 3 hari lamanya ia tidak melihat dan mengalami kebutaan, termasuk 3 hari lamanya ia tidak makan, tidak minum, bagikan retreat pribadi dalam kehidupannya yang menghantarnya kepada titik balik setelah ia berjumpa dengan Yesus yang hadir dan mengidentifikasi dirinya sebagai yang dianiaya. Karena sejatinya Yesus adalah sang kepala. Yesus adalah representasi dari yang dicintainya, yaitu setiap orang percaya yang percaya kepada kebangkitannya, yang hadir dalam komunitas
pada masanya sebagai Kristen yang kemudian dikejar-kejar dan dianiaya, dan Yesus memperkenalkan dirinya sebagai yang dianiaya itu, menggambarkan bahwa orang-orang Kristen yang kamu kejar, yang kamu aniaya itu sejatinya adalah engkau menganiaya aku, hai Saulus. Perjumpaan dengan Kristus di Damsyik itulah yang kemudian menghantarnya untuk berubah dari seorang persekutor penganiaya menjadi seorang misionaris, memberitakan kabar baik tentang kasih Kristus, dan kemudian di dalamnya merengkuh komunitas Kristiani seiring dengan apa yang kemudian dia saksikan, bahwa dia bagikan seorang anak yang lahir secara prematur, dicintai, diberi hidup, mengalami Paskah bukan hanya sekedar sebuah catatan sama seperti catatan dari buah tangannya, tapi ia sendiri Saulus yang berarti nama melekat dengan pembunuhan lalu berubah menjadi Paulus yang menggambarkan bahwa sekarang dia adalah pedang, bukan untuk mempersekusi orang, tapi pemberitaannya yang tegas, yang cetar, yang membahana tentang Yesus yang bangkit dan Yesus yang mencintai. Apa yang kemudian secara khusus kita lihat bahwa hampir lebih dari separuh bagian dari tulisan di dalam Perjanjian Baru adalah refleksi dari sang penganiaya ini yang berubah menjadi seorang misionaris. Dari Saulus yang kemudian berubah menjadi Paulus, sehingga di dalamnya digambarkan sebagai seseorang yang memegang sebilah pedang yang siap untuk memberitakan kabar baik itu, yang kemudian di dalamnya dengan kuat kuasa hadir dan memberitakan bagaikan pedang bermata dua yang menelanjangi segala hal untuk menegakkan kebenaran tentang Allah yang hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan dari Pauluslah kita belajar tentang apa makna diformasi oleh Tuhan. Apa makna berada dalam proses pembentukan dari Tuhan sendiri. Ia dengan latar belakang bisa kita bayangkan berguru kepada seorang Farisi yang sangat terkenal, Gamaliel. Lalu kemudian Saulus sendiri pada masanya dikenal dia sebagai seorang yang sangat intoleran, yang kemudian sebagai seorang Farisi yang bergaris keras, tradisional dan konvensional, yang kemudian di dalamnya sangat fundamentalis, sehingga di mana-mana sama seperti nama yang disandangnya Saulus, nama melekat dengan pembunuhan itu, sungguh bagikan seseorang yang senantiasa hadir dan bayang-bayangnya hadir identik dengan seorang yang meneror. Tapi bisa dibayangkan seorang teroris seperti Saulus ini justru berubah menjadi seorang misionaris dalam proses pembentukan dari Tuhan sendiri, yang kemudian hadir menyentuhnya dalam perjumpaannya ketika ia melakukan perjalanannya ke Damsyik, dan kini dia menjadi pemberita kabar baik. Siap diproses oleh Tuhan sejatinya adalah juga kita gereja, yang kemudian siap diformasi oleh Tuhan sendiri. Apapun yang kemudian di dalamnya berorientasi kepada cinta diri, kehendak diri, kepentingan diri, akan berubah justru kini kepada bagi Kristus dan untuk lebih besarnya kemuliaan Kristus yang hadir lewat wajah sesama. Karenanya kita bisa belajar dari proses ketika Saulus diformasi oleh Tuhan dan dia mengalami titik balik setelah dalam proses retreat pribadi yang dia jalani selama kurang lebih 3 hari, dia pada akhirnya bisa melihat sebagai gambaran, dia kini punya perspektif baru, cara pandang baru untuk melihat kasih sayang Kristus yang kemudian hadir baginya, mencintainya, dan kemudian terbuka waktu anugerah baginya untuk kini hadir dan menjadi pemberita kabar baik. Moga setiap kita yang sementara dalam perjalanan kehidupan yang tak mudah ini adalah juga pribadi yang rendah hati untuk terus-menerus berada dalam proses dibentuk oleh Tuhan. Karena kerendahan hati selalu mengandaikan bahwa segala sesuatu hanya tertuju kepada Allah. Dalam proses perjalanan kita, hanya Allah lah dalam kasih Kristus dan dalam kuat kuasa Roh Kudus lah yang menjadi tujuan, yang sama seperti semboyan reformasi yang boleh kita selalu ingat, solus Christus, melalui dan di dalam Kristus, dan soli Deo Gloria, untuk lebih besarnya kemuliaan Allah, adalah kiranya kita semua juga yang kemudian hadir secara khusus sebagai komunitas gerejawi yang sementara memaknai akan persiapan, tugas dan tanggung jawab
memaknai tahun kerja 2021-2022. Dan gereja-gereja berada dalam proses penyusunan itu setelah digumuli dalam tingkat sinodal, musyawarah pelayanan maupun di tingkat jemaat, termasuk di Ebenezer DKI Jakarta. Marilah kita memandang proses penyusunan kegiatan dan anggaran ini juga sebagai siap diproses oleh Tuhan sendiri, sehingga apapun yang kita rumuskan, apapun yang kemudian kita terima dan kita sahkan sebagai program kerja dan anggaran 2021-2022, moga di dalamnya selalu menggambarkan tentang Yesus yang hadir dalam wajah sesama yang seharusnya gereja jumpai dan gereja temukan. Sehingga di tengah-tengah keterbatasan apapun, kita akan selalu selantiasa melangkah dengan niat tulus di dalam kejernihan hati dan kemudian di dalam kebersamaan untuk saling sehati, sepikir, sejiwa, seperasaan dan tujuan, melangkah untuk menggumuli itu. Di tengah-tengah situasi dan serba terbatas, kita datang dalam niat ketulusan untuk melakukan bukan seolah-olah melakukan untuk manusia, tapi biarlah untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga setiap kontribusi yang kita buat, presbiter, unit-unit misioner, segenap warga Sidi Jemaat, bahkan segenap warga Jemaat Ebenezer Jakarta, sektor Yerusalem, Yudea maupun Samaria, kita hadir bagikan Saulus-Saulus yang menjadi Paulus-Paulus, yang kemudian hadir sama seperti khotbah di hari Minggu yang lalu, bagaikan sebuah pohon yang akar-akarnya itu tersembunyi, tetapi kemudian ia tumbuh dan menghadirkan rimbunnya dedaunan, sehingga siapapun boleh beristirahat sejenak di bawah keteduhan dari pohon yang rindang dan subur daunnya itu, yang tidak tampak akar-akarnya itu, tapi sejatinya dia hadir dan memberikan keteduhan bagi orang lain, yang kemudian di dalamnya itu dimaknakan sebagai pergi dan menjadi saksi untuk kemudian menghadirkan Kristus lewat apapun yang bisa kita buat. Tidak hanya sekedar terprogramisasi dalam program-program yang baik atau segala sesuatu yang kita rumuskan dengan setiap budget atau anggaran, tetapi niat-niat hati menjadi semacam program-program kecil yang kita miliki, spontan dan happy, kita maknai di dalam perjalanan kita ketika digerakkan oleh Roh sendiri untuk kemudian berbuat sesuatu di dalam doa, pemberitaan firman, ataupun ketika kita melakukan aksi-aksi yang kemudian di dalamnya memberikan makna dan berkat bagi banyak orang. Dan saya yakin di dalam kekuatan doa, ketaatan kepada firman, kesehatian, segala sesuatu akan terwujud bagi kemuliaan Allah. Karena sama seperti Saulus pun mengalami proses formasi dibentuk oleh Tuhan, dia yang adalah sang penganiaya itu justru berubah menjadi sang pencipta Kristus, mengasihi Kristus dan memberitakan Kristus, termasuk ketika segala konsekuensi harus dia terima karena pemberitaannya. Saulus yang kemudian menjadi Paulus, pada akhirnya dia dieksekusi dengan dipenggal di Bukit Vatikan, semata-mata karena dia memberitakan Kristus yang tersalib itu. Semua konsekuensi yang harus dia tanggung telah tertuang di dalam dokumentasi yang boleh kita baca, tulisan-tulisannya yang luar biasa di dalam kitab suci secara khusus Perjanjian Baru. Dan catatan tentang kebangkitan Kristus justru dia tuangkan yang tertua dari tangan Paulus, yang kemudian bisa kita lihat tentang bagaimana kasih Allah dalam Kristus yang hadir bagi gereja, lalu mengutus gereja sebagai saksi, dan dengan kekuatan Roh Kudus gereja hadir menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita memaknai semua rangkaian proses penyusunan kerja dan anggaran 2021-2022 dengan penuh sukacita, yang kemudian di dalamnya kita lakukan di dalam semangat kesehatian untuk saling membantu. Karena yang kita lakukan adalah untuk pekerjaan dan kemuliaan nama Tuhan, sehingga segala sesuatu yang terjadi, sungguh Tuhanlah yang melihat, Tuhanlah yang menilai, Tuhan jugalah yang dimuliakan, dan upah kita semata-mata juga karena anugerah, grace, kasih dari Tuhan semata. Selamat berkarya di dalam panggilan dan perutusan kita untuk bersekutu, bersaksi dan melayani dalam proses diformasi oleh Tuhan, seperti Saulus yang kemudian menjadi Paulus, sang pewarta kabar baik itu. Selamat berkarya dalam proses yang dibentuk oleh Tuhan sendiri untuk lebih besarnya kemuliaan namanya. Soli Deo Gloria. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Sungguh Engkau penuh dengan cinta ya Tuhan Yesus yang bangkit,
Dan dalam kuat kuasa kebangkitan-Mu itulah kami senantiasa sebagai orang percaya diformasi dan dibentuk lewat pengalaman keseharian kehidupan kami. Kami telah belajar dari pribadi Saulus yang kemudian menjadi Paulus. Dia yang semula adalah seorang penganiaya tapi kemudian menjadi seorang pewarta kabar baik yang telah Engkau berkati dan Engkau utus juga menjadi saksi kebangkitan-Mu yang kemudian di dalamnya mewarisi kabar baik lewat kesaksiannya tentang Engkau yang bangkit itu, yang telah menyapanya dengan penuh kasih dan yang telah memformasi kehidupannya sehingga menjalani hidup baru sebagai seorang Paulus yang memberitakan-Mu di tengah-tengah sejarah gereja dalam perjalanan pada masanya, bahkan gemanya, maknanya sampai kepada saat ini. Kami yakin bahwa dalam kuat kuasa Roh Kudus-Mu jualah gereja pun akan tetap terus diproses oleh-Mu. Gereja akan mengalami formasi seiring dengan tugas perutusannya bersekutu, bersaksi dan melayani. Karena bantulah kami semua untuk belajar terus dibentuk oleh-Mu dan kami hadir sebagai gereja yang tetap terus bersaksi sehingga apa yang boleh kami alami adalah apa yang juga semata-mata karena cinta-Mu bagi kami. Karena berkatilah keluarga lepas keluarga di tengah-tengah jemaat-Mu Ebenezer DKI Jakarta sehingga menjadi keluarga-keluarga Kristen yang misioner, yang kehadirannya bersaksi tentang kasih sayang dan cinta Kristus. Rahmati selalu dalam kehadiran sebagai suami, istri yang adalah orang tua bagi anak-anak, bahkan menantu, anak dan cucu, bahkan juga cicit. Sehingga apa yang boleh kami alami adalah kami yang mengalami kasih Kristus. Sehingga kasih Kristus itulah juga yang menjadi bagian dalam kehidupan kami untuk kami wartakan dan kami alami sebagai keluarga-keluarga Kristen. Kami sebagai keluarga-keluarga Kristen boleh berhimpun menjadi sebuah komunitas gerejawi yang adalah gereja. Secara khusus kami Jemaat Ebenezer DKI Jakarta yang di dalam perkenan-Mu memaknai kembali tahun 2021-2022 dalam beragam aktivitas kegiatan yang dilakukan. Bantulah kami semua untuk melihat bahwa segala sesuatu terjadi atas kebaikan dan kasih sayang-Mu. Kami menata kelolanya dalam segala macam bentuk keterbatasan. Tapi biarlah Tuhan memberikan hikmat bagi kami semua. Untuk apa yang boleh kami buat, biarlah untuk kemuliaan Tuhan. Bagi berkat sesama yang di dalamnya kami yakin percaya Tuhan memakai jemaat ini untuk terus-menerus menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Karena berkatilah fungsionaris di tiap-tiap misioner, unit-unit misioner, begitu juga presbiter baik dalam fungsi diaken, penatua dan pendeta, dengan segenap warga Sidi Jemaat dan semua warga jemaat GPIB Ebenezer DKI Jakarta, kami boleh hadir untuk kembali berkontribusi, berpartisipasi dan mengambil bagian dalam ragam pelayanan, setia beribadah, melakukan segala sesuatu yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami, memberitakan dan menjadi saksi kebangkitan Tuhan dimanapun kami berada, paling tidak lewat keluarga-keluarga kami yang di dalamnya memancarkan terang kebangkitan Tuhan Yesus. Bantulah kami sebagai orang tua dan anak-anak untuk boleh menata kehidupan rumah tangga yang di dalam perkenan-Mu. Kami bekerja dengan tekun, dengan jujur, dengan ulet, dengan setia. Tuhan rahmati kami dengan kesehatan, kekuatan yang baik, sehingga apa yang boleh kami lakoni sebagai bagian dari rutinitas kami memuliakan Tuhan. Anak-anak kami yang belia maupun beranjak dewasa dalam pergumulan tumbuh kembangnya, pergaulan, bahkan di dalamnya proses studi yang dijalani, di dalam Engkau tidak akan pernah sia-sia. Mereka akan dibentuk sebagai kaum muda yang tangguh, yang siap menjadi pewarta kabar baik lewat prestasi, lewat pergaulan, lewat kehadiran mereka sebagai anak-anak dan kaum muda gereja yang kami yakin di dalamnya Tuhan memakai mereka untuk menjadi alat dalam tangan pengasihan-Mu, menyaksikan cinta kasih-Mu di mana mereka berada. Rahmati dengan kekuatan, kesabaran, kesehatan bagi anak-anak ini dalam proses studi, mencari kerja atau mencipta lapangan kerja, mendesain masa depan dan meniti karier, semuanya di dalam Engkau akan dialami ya Tuhan, sehingga anak-anak dari jemaat ini sungguh menjadi anak-anak kebanggaan-Mu sendiri yang memancarkan dan sungguh-sungguh hadir bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Kami sebagai keluarga dalam tugas tanggung jawab panggilan kami bekerja melayani Engkau rahmati dengan kekuatan kesehatan, sehingga rumah tangga kami menjadi gereja-gereja kecil yang terus-menerus memancarkan kebaikan Tuhan. Berkatilah pemerintah bangsa dan negara kami, dari pusat hingga ke pelosok daerah, yang di dalam perkenan-Mu kami yakin percaya Tuhan rahmati dengan hikmat kekuatan untuk membawa warga masyarakatnya keluar dari beragam macam krisis yang sementara dihadapi. Bangsa ini akan semakin maju dan bermartabat, kekuatan pemulihan Tuhan berikan, dan kemudian di dalamnya kesejahteraan yang didambakan oleh setiap kami warga masyarakat
yang merindu bahwa Engkau memberkati bangsa dan tanah air kami ini. Engkau berkati proses vaksinasi yang sementara berlangsung, kiranya dapat berlangsung dalam perkenan dan kasih sayang Tuhan. Proses tanggap darurat karena dampak dari bencana alam yang terjadi di Nusa Tenggara Timur maupun di Malang dan di beberapa tempat di tanah air ini, hanya Tuhan sajalah yang dalam kasih dan kemurahan-Mu memulihkan kembali, sehingga kasih sayang Tuhan menguatkan saudara-saudari kami yang terdampak, dan mereka punya kekuatan untuk memulai kembali kehidupan seiring dengan kasih sayang Tuhan. Dan kami yakin Engkau memakai siapapun juga untuk menjadi saluran berkat-Mu, untuk datang dan hadir menolong, serta di dalamnya memberikan kekuatan, memberikan pengharapan bagi setiap pribadi yang mendamba untuk kembali memaknai kehidupan di dalam berkat, penyertaan, dan kasih sayang Tuhan. Terima kasih untuk malam ini. Rahmatilah kami untuk kembali menyongsong hari esok. Di dalam kasih dan kemurahan Tuhan kami melangkah bersama, sembari bersyukur bahwa Tuhan selalu menuntun kami, dan kami memaknai hari-hari kami dengan Tuhan Yesus saja. Ampunilah dosa kami di dalam pengasihan-Mu yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kembali kita memaknai akan panggilan kita sebagai gereja yang diutus. Dalam syukur dan dalam pengharapan kita berjumpa kembali di hari Rabu yang akan datang dalam renungan ibadah keluarga. Tuhan memberkati kita untuk sungguh-sungguh hadir, membawa terang, sehingga dari gelapnya malam akan terbit terang karena kehadiran kita semua. Tuhan memberkati kita menjadi utusan terang Paskahnya. Amin.